Puji Tuhan, saudara sekalian, luar biasa para senior tetap setia dan tetap semangat melayani Tuhan. Karena kasih Tuhan yang ada dalam hati kita bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita harus keluar menjadi satu action. Karena judul firman Tuhan hari ini dan judul firman Tuhan hari ini ialah kasih adalah tindakan. Kita dalam hampir setahun ini sudah banyak belajar betapa besarnya, lebarnya, luasnya kasih Tuhan kepada kita. Kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jelek-jelek begini kesayangan Tuhan. Kita tahu siapa diri kita. Diperlengkapi dengan kasih yang luar biasa. Diperlengkapi, diberi kuasa untuk berkemenangan. Kita sudah mengerti, kita sudah belajar. Saudara sekalian, bulan Juni ini diberikan firman bagaimana kita harus meresponi apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita, yaitu meresponi kasih-Nya. Kita sudah belajar tentang kasih minggu lalu. Kualitas pertama kasih minggu lalu ialah taat. Hari ini kualitas kedua dari kasih yang akan dibawakan ialah kasih adalah tindakan. Dan minggu-minggu berikutnya selama bulan Juni ini adalah kualitas-kualitas kasih seperti Bapak Gembala yang sudah beritahukan. Saudara sekalian, kasih itu adalah sebuah tindakan. Kenapa? Karena kasih Bapak sendiri kepada kita itu berupa tindakan. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan di situ bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan, kata kerja, jadi itu sebuah tindakan, sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa dikeluarkan dalam bahasa Inggrisnya, supaya Frank juga bisa mengerti. Puji Tuhan. Kasih Bapa itu berupa tindakan, kasih Yesus juga berupa tindakan. Di Efesus 2 ayat 5-8. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, sekalipun dia dihina, dia tetap akan menyelamatkan manusia. Dalam 2 Efesus 5:8 dikatakan bahwa Tuhan itu begitu dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia menjadi juru selamat, diutus oleh Bapa. Dan dia mengasihi Bapa dan dia mengasihi manusia. Dan kasih itu berupa tindakan dengan rela memikul salib. Dia setara dengan Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia bisa panggil para malaikat waktu dia dihina, disalibkan, untuk bawa dia, untuk menghukum orang-orang itu, tapi dia tidak menggunakannya. Melainkan dia telah menjadi seorang hamba, dan menjadi seorang manusia sama dengan manusia, dan merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi kasih Tuhan kepada kita itu berupa tindakan. Jadi kasih Tuhan adalah benar-benar nyata. Salib adalah buktinya. Kasih Bapa itu kasih yang berupa tindakan. Kasih Yesus berupa tindakan. Kasih kita juga harus berupa tindakan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggrisnya ya. Saya bacakan untuk saudara yang punya Alkitab, silakan baca di Alkitab. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, itu bukti kasih Tuhan. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi tutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih Tuhan bagaimana mungkin tetap dalam hati orang yang gak mau menunjukkan kasihnya dalam tindakan? Berarti kasih Tuhan ada di dalam hati saudara dan saya.
Supaya tetap tinggal, kasih kita harus berupa tindakan. Saudara sekalian, ini penting supaya kita tuh menjadi kuat di dalam. Kenapa? Baik, ada orang-orang itu, ini sudah ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh, kelompok orang Kristen. Mereka nggak suka dengar firman Tuhan yang sehat di gereja. Bosan. Mereka sebenarnya cari yang firman Tuhan yang aneh-aneh. Jadi nggak betah di dalam gerejanya sendiri. Maunya cari ikuti pendeta-pendeta yang firmannya aneh-aneh. Kenapa saudara? Salah satu sebabnya ialah karena orang-orang yang gampang bosan dengan firman Tuhan sudah duduk di bangku gereja sampai bangkunya panas sekian tahun, udah lama puluhan tahun, bosan. Kenapa? Karena dia seperti bayi yang duduk saja, seperti orang yang duduk saja minta disuapi, seperti orang yang mau cuma duduk dalam hadiratnya kasih Tuhan, tapi nggak mau bertindak. Jadi lama-lama bosan. Orang yang selalu semangat melayani Tuhan, semangat, sukacita untuk datang beribadah, itu adalah orang-orang yang mewujudkan kasihnya yang Tuhan berikan dalam hatinya, dalam tindakan untuk melayani orang lain, melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu buat menopang gerejanya. Jadi saudara sekalian, coba orang yang diam-diam aja, tetap bosan. Tapi orang yang giat melakukan ini itu, semangat, semangat. Saudara sekalian, kasih itu harus berupa tindakan supaya kita selalu merasa selalu diisi lagi dengan kasihnya Tuhan. Itu sebabnya mengapa kisah para rasul itu disebut ACTS, tindakan-tindakan arti letternya. Kenapa? Kenapa mereka begitu menggebu-gebu, semangatnya luar biasa. Mereka saling mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain. Kemudian mereka juga melayani, memberitakan Injil Kristus meskipun bahaya dan dipenjara. Tetapi mengapa mereka begitu semangat? Karena mereka sudah terima kasihnya Tuhan, tidak diam-diam, tapi mereka mewujudkan kasihnya dalam bentuk melayani, mengasihi yang lain, menjadi saksi bagi Kristus dan menginjil. Itu sebabnya kisah rasul itu sebenarnya berupa kisah dari tindakan-tindakan kasih orang dari gereja mula-mula, dari jemaat mula-mula untuk Kristus demi mentaati firman Tuhan. Saudara, biarlah gereja masa kini, gereja kita juga gak mau ketinggalan untuk menjadi gereja-gereja yang amin, yang melakukan tindakan. Coba kanan kiri ngomong begini, kita mau jadi orang, kita mau mewujudkan kasih dalam kita mewujudkan kasih kita. Coba satu sama lain ngomong. bingung yang bingung yang di mimbar. Kanan kiri sekarang ngomong, yuk kita jadikan ICMC kita gereja yang puji Tuhan. Haleluya. Kasih itu, kasih Kristus dalam hati kita itu penggerak yang menghasilkan tindakan dan kebenaran. Sangat penggerak yang kuat. Saudara boleh lihat Yesus waktu ada di bumi, itu hatinya waktu melayani, hatinya itu selalu digerakkan oleh belas kasihan. Di Matius pasal 14 ayat 14, Yesus melihat orang banyak jumlahnya ikutin dia. Mereka banyak yang sakit, kelelahan. Hati Tuhan dikatakan di situ, gak bisa bahasa Inggris deh. Hati Tuhan di situ dikatakan di situ, hati Tuhan itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, lalu menyembuhkan mereka. Saudara, kalau ada saudara yang sakit, teman sakit, kita itu perlu
kita dengan belas kasihannya Tuhan Yesus. Itu besar kuasanya saudara. Waktu kita digerakkan oleh kasihnya Kristus dengan belas kasihan, waktu kita doakan saudara kita seiman yang sakit, mendoakan orang-orang luar sana yang belum kenal Kristus, kita itu mendoakannya dengan penuh kuasa. Karena kasih Kristus itu penggerak. Karena kasih Kristus itu benar-benar kuasanya besar. Dan saudara, Dia penggerak kita untuk mewujudkan kasih kita dalam tindakan. Kasih Kristus dalam hati kita sebagai penggerak. Semua tindakan kita, semua yang kita lakukan, melayani, kita berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, termasuk mau mengampuni, itu semuanya harus digerakkan oleh kasihnya Tuhan. Karena hanya kasihnya Tuhan yang bisa menggerakkan kita untuk mewujudkan kasih dalam kebenaran. Saudara, ada orang yang berbuat banyak kebaikan, tapi belum tentu dalam kebenaran. Karena apa? Karena mereka melakukannya untuk punya tujuan sendiri, kepentingan sendiri. Ada yang melakukannya karena mereka itu demi kemanusiaan, bukan karena Tuhan, bukan digerakkan oleh kasih. Jadi kasih manusiawi, peri kemanusiaan. Ada yang mereka melakukan kebaikan karena takut hukum karma, ketakutan kena hukum karma. Jadi saya berbuat baik supaya saya nggak kena karma, tapi saya di jalan semua jalannya, dagangnya jadi sukses. Ada yang berbuat kebaikan karena dia takut dihukum, karena ada yang karena kewajiban agamawi nggak ada kasih. Padahal firman Tuhan di 1 Korintus 13 mengatakan semuanya itu seperti sia-sia kalau tidak ada kasih. Jadi kita berbuat segala sesuatu harus disasarkan, digerakkan oleh kasihnya Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan juga harus berdasarkan karena kita mengasihi Dia. Amin. Kalau saya mengampuni, saya susah mengampuni dia, tapi karena Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya mengasihi Tuhan. Saya mau nurut, saya mengampuni. Saya mau melakukan ini itu karena kasih kepada Tuhan. Ada orang yang melakukannya cari kepentingan sendiri. Ada yang melakukan ini itu di gereja untuk bisa dipuji, untuk supaya jadi mau terima balasan. Ada yang supaya dibalas budi sama orang. Kita harus semua yang kita lakukan harus berdasarkan karena kita kasih kepada Tuhan. Maka semua yang kita lakukan itu semuanya dalam kebenaran. Saudara sekalian, ada orang yang giat melakukan ini itu, tapi nggak dalam kebenaran karena motivasinya salah. Tapi ada orang juga di gereja yang nggak mau melakukan apa-apa, masa bodoh. Bisa apa enggak? Yuk ikut di jadi asyar, mau enggak? Udah duduk, jadi jemaat berapa tahun, jadi asyar mau? Ngapain? Harus bangun pagi, nggak mau, cuek, saudara. Nah, kenapa ada orang Kristen yang tidak cuek, nggak mau mewujudkan kasih Kristus dalam hatinya menjadi suatu tindakan? Ada penghalangnya. Antara lain egoisme. Kita lihat coba, antara lain egoisme juga ada yang kepentingan diri sendiri. Ada lagi yang namanya legalisme agama. Kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 36, saudara semua sudah tahu ceritanya mengenai orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus cerita adalah, ini bukan perumpamaan, tapi ada kejadiannya. Adalah orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok, habis-habisan dipukuli. Lalu ada orang tergeletak di jalan, nggak bisa apa-apa. Ada orang Lewi lewat, seorang imam lewat, dia melewati saja. Ada orang Lewi lewat, dilewati saja. Tapi ada orang Samaria, dia datang menolong. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sehingga dia tolong orang itu dan diobati. Saudara sekalian, orang Lewi, orang imam dan Lewi ini nggak mau nolong. Mungkin mereka pikir, yang penting
keperluan. Semuanya kulakukan dengan baik. Cukup itu. Saudara, padahal lupa mereka bahwa firman Tuhan itu berkata, kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Mereka pegangin Taurat, tapi nggak mau mewujudkan kasihnya. Mereka pegangin Taurat, padahal Taurat adalah kegenapan. Kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Mungkin itu hari Sabat. Kalau itu hari Sabat, saudara tahu orang-orang Yahudi, pemimpin agama itu terkenal, mereka itu sangat pegang teguh aturan agamanya. Oh, hari Sabat tidak boleh kerja. Jadi dia kalau berdatak itu, wah, melanggar hari Sabat. Tidak boleh ngangkat orang sakit. Mereka lebih mementingkan aturan agamawi, mereka lebih mementingkan legalisme agama daripada mengasihi orang, daripada mewujudkan kasihnya kepada orang lain. Mereka lupa bahwa Tuhan berkata di Matius 12:7b, yang ku kehendaki ialah persembahan, yang ku kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Jadi egoisme dan legalisme agama itu menghalangi kita untuk mewujudkan kasih kita. Saudara, di Peter James itu ada gereja sepi, sedih ngeliatinya, gak enak. Ternyata gereja itu melarang orang yang berdosa masuk ke dalam gereja. Mereka harus kudus suci dulu. Saya juga melihat, pernah ketemu sama pendeta di sebuah gereja, mau sewa tempat untuk persekutuan ibu-ibu waktu itu di Seven Hill. Di mana Seven Hill Glen apa? Lah, ketemu pendetanya, ditanya, kamu dari aliran mana? EOG. Apa itu EOG? Dikasih tahu nggak ngerti. Percaya apa nggak kamu sama kesembuhan lewat doa? Saya pikir ketemu teman ini, orang yang sama-sama keyakinannya. Iya, sorry saya tidak memberikan sewaan kepada kamu, pinjaman kamu, karena kepada orang yang sesat pengajarannya. Itu musiknya pakai band, itu sesat. Jadi, aduh saudara sekalian, jadi semuanya ini itu sampai saya lihat di papan gereja ini jam sekian kebaktian sekolah minggu, kok nggak ada kaum mudanya? Rupanya kaum mudanya pada lari ke Hillsong, gereja besar Inggris. Saudara sekalian, terlalu legalisme. Saya orang yang tidak legalisme, hatinya itu dipenuhi kasih Kristus dan yang mau mewujudkannya. Kami di Lexington, di gereja anak kami, saya gereja besar, tadinya gereja kecil, saudara. Begitu masuk di pintu, disediakan kopi sama teh. Terus gelasnya bukan gelas kayak di kita, panjang, saudara. Kemudian baru tahu ceritanya, gereja itu mulai dengan melayani orang-orang pemabok, lesbi, homo, orang-orang yang kacau balau hidupnya anak-anak muda. Mereka diundang datang. Lalu mereka masih bawa whisky, bawa alkohol. Ada yang masih ngerokok, jebul. Ada yang lagi teler, ada yang laki pelok-pelokan. Mereka disambut dengan kasih. Karena belas kasihan Tuhan itu menggerakkan gembala itu bersama dengan jemaatnya untuk mewujudkan kasih kepada orang-orang ini. Mereka tidak setuju perbuatannya, tapi mereka mengasihinya. Begitu masuk dibilangi, masuk dalam gereja masih rokokan. Maaf ya, jangan rokokan, jangan rokok. Ini tempat nggak boleh rokok. Free apa itu namanya kalau di pesawat kan ada itu. Kemudian minumannya, alkoholnya, botolnya diambil, kasih kopi. Ya, teler-teler kasih kopi supaya mereka di dalam ada penggantinya. Paling tidak melek bisa dengar firman Tuhan, Injil, kasih Kristus itu masuk dalam hati mereka. Saudara, waktu saya melihat pemain musiknya, ada yang perempuan kayak laki modelnya, sudah dipulihkan dengan Tuhan. Ada model-model orang, ada yang ngedram, luar biasa waktu mereka main musik. Hadirat Tuhan, itu hasilnya. Gereja punya belas kasihan dan orang seperti itu. Tidak melarang mereka masuk ke gereja, tidak berapa itu dosa-dosa nggak pantas ke hormat Tuhan. Tidak, diterima dengan tangan terbuka. Sampai
gerejanya sudah besar, dasarnya itu, dasar dari jemaat itu, pionir-pionirnya adalah orang-orang yang tadinya ngedrak, homo, lesbi. Mereka di situ melayani Tuhan melalui gereja yang berbelas kasihan. Sampai saat ini di dalam gereja masih disediakan minum kopi sama teh. Ada tempatnya lagi di kursi. Saya ambil, saudara, supaya saya nggak ngantuk. Karena bahasa Inggris, aksen Amerika, ngomong apa nggak ngerti, suka ngantuk. Jadi saya minum kopi supaya saya melek gitu, melek supaya saya bisa nangkep seberapa yang saya bisa. Jadi saudara sekalian, jangan kasih kita itu dihalangi oleh legalisme, oleh egoisme, cuek. Biarlah kita wujudkan di dalam bentuk yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya gereja kita nanti akan dipenuhi orang-orang yang tadi betul, saudara, orang yang biasa tadinya medrak, orang yang hidup kacau balau. Begitu dia merasakan kasih Tuhan, luar biasa loh saudara. Semangatnya itu. Kenapa? Karena firman Tuhan Yesus bilang, ada orang yang utang sekian, 5 dinar, ada yang sekian, ada utang 500 dinar, dibebaskan sama seseorang. Kira-kira mana yang paling terima kasih kepada orang itu? Yang utang 500. Orang yang merasa diri nggak layak, nggak pantas ke gereja. Saudara, ada orang yang nggak mau ke gereja karena merasa nggak pantas. Katakan kepada dia, Tuhan mengasihi dia. Orang yang merasa diri nggak pantas, begitu dia terima sama Tuhan, saudara, luar biasa. Dia terima kasihnya sama Tuhan dan dia akan berkorban dirinya untuk mengasihi Tuhan dan melayani kehendaknya. Haleluya. Coba kanan kiri ngomong, belas kasihan Tuhan ada dalam diriku, dalam diri saya. Haleluya. Haleluya. Mau saudara kalau ada orang mabuk di luar situ, datang-datang begini, mau tahu ada apa kok musiknya enak, mau masuk, diterima apa enggak atau diusir? Terima, amin. Diambil botolnya, jedok, kasih kopi, biar di dalam botol kopi cuma gak apa-apa. Yang penting dia melek dengar firman Tuhan, amin. Haleluya, ada amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kasih itu, ada yang ngomong, aduh kasih saya ini kepada Tuhan kurang. Saya ini belum mengasihi Tuhan dengan baik. Saudara, Tuhan itu menyuruh kita tetap melakukan kehendaknya, yaitu mengasihi. Sekalipun kasih kita kepada dia nggak sempurna, kan kita harus melakukannya berdasarkan kasih kepada Tuhan, kan? Kadang-kadang kita kadang-kadang suka untuk diri sendiri. Kalau saya dicuekin udah capek-capek, ngapain? Biasanya nggak mau, lah nggak sempurna. Tapi biarlah kita belajar dengan tante ada. Yang belum datang dia langsung berdiri, siap, gak usah banyak ngomong, melakukannya. Begitu hasil datang dia pergi, tidak pernah ada apa. Jadi saudara sekalian, mungkin kasih kita nggak sempurna, tapi lakukan. Tuhan mau begitu. Di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, ini pasal-pasal ayat-ayat yang selalu menyentuh hati saya. Hubungan antara Petrus dengan Tuhan. Waktu itu Tuhan menampakkan diri, sudah bangkit menampakkan diri di Danau Galilea. Waktu itu Petrus ngajak teman-temannya cari ikan. Lalu Tuhan nunggu di pantai. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tuhan barbecue ikan dan roti. Dia mengasihi murid-muridnya. Mereka capek, disiapin hal kecil, saudara. Biarlah kita nggak usah mikirnya muluk-muluk, kita lakukan saja. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Seperti Pak Gem biar cepat ya. Pak Gem ngomong, ada sampah, nggak usah disuruh diambil, karena kasih itu penggerak kita untuk mewujudkan kasih kepada Kristus. Ambil, nggak usah disuruh. Kalau ada yang diperlukan di gereja, gak ada yang mau, oke saya mau, saya usaha. Saudara sekalian, itu adalah kasih yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Lakukan sekalipun belum sempurna, gak usah yang gede-gede. Dari yang kecil kayak Tuhan saja melakukan yang kecil-kecil untuk menunjukkan kasihnya. Barbecue ikan dan roti buat murid-muridnya nanti. Udah capek datang, sudah ada makanan. Kemudian satu murid ngomong, itu Yesus. Petrus terjun
air, berenang. Nah kemudian saudara, Tuhan tanya sama Petrus, sesudah mengumpul, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kasih aku itu yang pertama, dalam bahasa aslinya itu kasih yang seperti Tuhan Yesus punya, yang mau berkorban, agape pada dasarnya. Si Petrusnya, ya Tuhan, tapi mungkin lemes. Karena kenapa? Karena dia ingat pernah nyangkal Tuhan Yesus. Hatinya mengasihi Tuhan, ngikutin, dia saja yang ngikutin Tuhan waktu ditangkap, mau disalib. Tapi begitu ditanya, kamu muridnya dia ya? Langsung ketakutan nyangkal 3 kali. Lalu Tuhan hanya melihat dia nangis. Dia mengasihi tapi nggak bisa, gitu. Nggak bisa sempurna. Tuhan ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Duduk diam kamu di bawah kakiku. Kamu ngasih aku dulu. Enggak. Tuhan ngomong apa? Gembalakan domba-domba. 2 kali begitu. Gembalakan domba-dombaku. Waktu Petrus tanya, apa kamu kasih aku dengan kasih yang seperti Tuhan punya? Akhirnya ketiga Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih yang sahabat? Dia nangis. Memang kasihnya gak sempurna. Ya Tuhan, kau tahu hatiku mengasihi engkau, tapi aku tidak bisa mewujudkan kasih itu. Kasihku terhadap engkau gak sempurna. Tuhan ngomong apa lagi? Gembalakan domba-domba. Saudara, kita semua yang ada di sini, siapa sih yang sempurna kasihnya kepada Tuhan? Nggak ada, hanya kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Kita belum sempurna karena kasih kita terhadap Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mewujudkan kasih yang ada dalam hati kita terhadap Dia. Seberapa ada, wujudkan dalam tindakan kasih terhadap yang lain, dalam pelayanan gereja, dalam melakukan kehendaknya. Sementara kita mewujudkan kasih itu seberapa yang ada pada kita, saudara, Tuhan akan menambahkan kasih itu kepada kita berlimpah-limpah. Karena satu kau seperti doa Paulus, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap seorang yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi sementara kita melakukannya, Tuhan menambahkan terus. Kita exercise dengan kasih kita, lakukan saja, just do it. Nggak perlu nunggu belajar teologi dulu baru melakukan kasih kita. Lakukan saja, karena Tuhan tidak melihat kita sempurna atau tidak, tapi melihat hati kita yang mengasihi Dia. Petrus itu mengasihi Tuhan, Tuhan tahu. Petrus itu waktu dikasih tahu itu Tuhan Yesus yang di pantai, dia terjun. Dia mengasihi Tuhan dengan cara yang kelihatan lucu. Orang kalau terjun ke danau, buru-buru mau ketemu Tuhan, itu kan langsung aja. Tidak pakai baju kan, nelayan kan, cari ikan, kena air basah. Lucu, dia pakai baju dulu, baru terjun. Saudara, apakah yang saudara tangkap dalam hal ini? Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sekalipun gak sempurna dibandingkan sama orang lain, dibandingkan sama ini, tapi kasih Dia dengan apa yang ada di kita, dan Tuhan akan tambahkan. Kasihi Dia, cari Dia, lakukan keakraban dengan Dia, intimasi dengan Dia. Petrus bertambah-tambah terus kalau dia melakukan perintah, mewujudkan kasihnya. Akhirnya pada akhir hidupnya seperti yang Tuhan katakan pada waktu menampakkan diri di Danau Galilea itu, Petrus akhirnya ditangkap. Tadinya dia bisa melarikan diri menurut tradisi kita gereja, melarikan diri, meninggalkan Roma. Tapi Tuhan bilang, mau kemana kamu Petrus? Dia balik ke Roma, karena domba-domba Allah, domba-domba Yesus ada di sana. Dia nemeni mereka dan ditangkap, disalib, dia minta disalibkan balik. Saudara, wujud kasih Tuhan yang kasih Tuhan ada dalam kita akan diberi bertambah-tambah kalau kita merilis menjadi tindakan-tindakan. Coba kanan kiri sekarang ngomong, aku mau mengasihi kamu dengan tindakan. Haleluya. Gak usah pilih-pilih ya, gak usah disuruh-suruh. Haleluya. Gak usah disuruh-suruh. Kalau diingat sama Tuhan, ada Uma yang ulang tahun. Uma kan biasa sendiri. Diingatkan sama Tuhan sama Uma, dia ulang tahun. Meskipun kecil hadiahnya, kasih itu luar biasa sebenarnya. Ada satu teman, Tuhan ingatkan, doakan dia, saudara. Tindakan-tindakan sederhana itu yang menjadi
dasar-dasar bangunan akhirnya kita lakukan terus menjadi satu bangunan yang akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.